Swastiastu, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Purnama. Pada siang hari ini saya akan memberikan perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif. Saudara-saudara, ada hal yang penting dalam penelitian kuantitatif adalah bagaimana membuat rencana penelitian. Rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang strategi untuk menemukan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan rencana penelitian. Dari penelitian tersebut, dari cara Anda berpikir harus sudah dibuatkan. Bagaimana cara berpikir kita dari awal sudah dirancang. Itu ada penelitian kuantitatif. Jadi dia harus fix dari awal tentang alur dan rancangan berpikir yang akan kita gunakan dalam suatu penelitian. Pada penelitian kuantitatif ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian. 2. Menentukan teori dan menentukan metodologi serta membuat struktur rancangan penelitian. Saudara-saudara, selanjutnya adalah membuat latar belakang masalah. Jadi, latar belakang masalah dalam penelitian ini menyajikan gambaran dan menjelaskan mengapa suatu penelitian menarik untuk diteliti. Diuraikan dalam bentuk deduksi, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum dan diakhiri dengan pembatasan masalah. Dan juga dalam latar belakang, dia mengungkapkan tentang motivasi pelaksanaan sehingga jelas urgen penelitian ini dilaksanakan. Saudara-saudara, alur pikir dalam latar belakang di sini ada yang disebut dengan das Sein, yaitu kenyataan yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan das Sollen, yaitu keadaan yang diharapkan. Kemudian, apa yang menjadi komponen latar belakang masalah? Yaitu 1. Pemaparan topik. Kemudian, tinjauan awal. Selanjutnya, argumentasi dalam tulisan. Kemudian, fokus tulisan. Dan akhirnya, pertanyaan penelitian. Rumusan masalah ya. Jadi, di rumusan masalah. Jadi, pemaparan permasalahan penelitian ditulis dengan kalimat tanya. Kalimatnya jelas dan tidak bertele-tele. Rumusan masalah yang baik dalam penelitian kuantitatif adalah harus dapat diuji nilai penelitiannya. Kemudian harus asli, up to date. Kemudian yang ketiga itu menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dan merupakan hal yang penting dan berguna baik secara teori maupun secara praktis. Harus dapat dipecahkan, ini yang disebut dengan visibilitas, jadi bisa dipecahkan. Kemudian tersedianya bahan kepustakaan, kemudian harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Misalnya, di kelas ini banyak yang pemangku, Dabawati. Jadi tidak kualifikasi atau tidak qualified untuk meneliti tentang atom, bom nuklir dan sebagainya. Tetapi baguslah kalau meneliti tentang upacara, tentang mantra dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kualifikasi seorang peneliti. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk masalah penelitian atau level of explanation ya. Jadi di sini ada bentuk-bentuk masalah penelitian. Pertama, yang disebut dengan permasalahan deskriptif. Suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel. Dalam penelitian ini, peneliti membuat atau tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain. Jadi di sini berkenaan pertanyaan tentang keberadaan variabel. Ini yang disebut dengan permasalahan deskriptif. Di sini tidak mencari
hubungan variabel itu dengan variabel yang lain dan tidak membuat perbandingan. Di sini cukup memberikan keberadaan dari suatu variabel. Inilah yang disebut dengan penelitian deskriptif. Selanjutnya, saudara-saudara, saya akan memberikan contoh rumusan atau masalah deduktif. Atau bukan masalah deskriptif ya. Jadi, contoh rumusan masalah deskriptif. Seperti misalnya, seberapa tinggi produktivitas kerja pegawai di UHN Sugriwo. Jadi di sini seberapa tinggi produktivitas kerja pegawai di UHN Sugriwo. Seberapa baik interaksi antara mahasiswa dan dosen di Pascasarjana UHN Sugriwo. Seberapa tinggi efektivitas kerja pegawai pada sistem daring atau sistem online. Nah, itu salah satu rumusan masalah deskriptif. Jadi seberapa tinggi, seberapa baik, seberapa banyak. Selanjutnya, permasalahan komparatif. Satu permasalahan yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jadi saya berikan contoh ya, cara membuatnya. Apakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri dan pegawai swasta? Jadi di sini ada komparatif. Kemudian adakah perbedaan kenyamanan belajar online, belajar daring dengan sistem daring dan belajar dengan sistem laring? Nah, jadi itu adakah perbedaan? Jadi ini komparatif. Jadi dua, antara yang online dan non-online atau daring dan laring. Kemudian saya lanjutkan lagi satu, yaitu permasalahan asosiatif, yaitu suatu pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hubungan asosiatif ini adalah hubungan yang simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Baiklah, yang dimaksud dengan hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya televisi di perdesaan dengan sepatu yang dibeli? Jadi, apakah ada hubungan antara sepatu dengan televisi? Jadi karena ada televisi terus ada iklan-iklan, akhirnya sepatu banyak dibeli. Nah, jadi ini yang disebut dengan hubungan simetris. Kemudian apakah ada hubungan antara sering datang ke pohon kepuh di depan kampus dengan prestasi kuliah mahasiswa? Ini yang disebut dengan hubungan simetris. Kemudian hubungan sebab akibat atau kausal, jadi di sini ada hubungan sebab akibat. Contohnya, apakah ada pengaruh sistem pengajaran online terhadap prestasi mahasiswa? Seberapa besar pengaruh kepemimpinan manajer A terhadap iklim kerja di suatu perusahaan? Jadi ini yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Baiklah, saudara-saudara, sebelumnya itu nanti saya akan lanjutkan kepada tujuan penelitian. Jadi saya berikan kesempatan untuk bertanya, dan kuliah ini saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.